Pengumuman untuk KPM yang BPNT atau PKH-nya belum cair, serta solusinya. Nah, kira-kira apa saja ya teman-teman penyebab bantuan PKH maupun BPNT belum cair atau tidak cair, dan bagaimana solusinya supaya cair kembali? Simak terus. Nah, oke teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Arvan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi pengumuman penting ya, khususnya untuk para KPM PKH maupun BPNT yang sampai hari ini belum cair ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab kenapa bantuan tidak cair. Nah, mungkin di sini salah satu yang kalian alami ya teman-teman, sehingga bantuan PKH maupun BPNT-nya tidak cair. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, dan tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke poin yang pertama ya, penyebab bantuan PKH tidak cair. Nah, di sini yang pertama adalah data di DTKS tidak sinkron dengan kenyataan. Nah, jadi harus sinkron ya teman-teman dengan kenyataan. Jadi data di DTKS kalian berada di RT 1, maka kalian pun harus berada di RT 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kakak atau nik belum padan atau belum sama dengan Disdukcapil atau terdeteksi nik ganda. Nah, jadi perlu diketahui kartu keluarga atau KTP itu harus sama ya teman-teman dengan data yang ada di Dukcapil. Dan harus online juga. Tidak boleh ada perbedaan ya teman-teman. Nah, jika ada perbedaan nomor kakak dengan yang ada di Dukcapil, itu bisa saja penyebab bantuannya tidak cair. Nah, kemudian yang ketiga, anggota rumah tangga menghilang di data DTKS atau tidak tercover bantuan PKH. Nah, jadi bisa saja nama kalian dicoret dari data DTKS atau dikeluarkan dari DTKS ya teman-teman, sehingga tidak tercover menerima bantuan PKH atau BPNT. Nah, kemudian yang keempat, dapat bantuan yang lain selain dari PKH. Nah, jadi bisa saja ya teman-teman kalian terdeteksi menerima bantuan yang lain, seperti bantuan BLT dana desa. Nah, untuk KPM BPNT maupun PKH, sepertinya tidak boleh menerima bantuan BLT dana desa ya teman-teman. Nah, kecuali untuk PKH baru bisa mendapatkan bantuan BPNT, karena itu adalah bantuan komplementer atau pelengkap. Nah, kemudian yang kelima, alasannya bisa juga terjadi karena status pekerjaan yang tidak masuk kriteria penerima bansos. Nah, jadi pastikan dulu ya teman-teman di kartu keluarga ataupun di KTP-nya. Apakah pekerjaannya ASN, TNI, polisi, ASN, maupun PNS. Nah, jadi itu adalah kriteria pekerjaan yang tidak boleh menerima bantuan sosial ya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, penyebabnya adalah bisa saja karena terjadi data belum masuk dapodik sekolah dan data catatan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perlu diketahui untuk KPM PKH yang memiliki anak sekolah itu harus terdaftar di dalam dapodik dulu ya teman-teman, anak sekolah tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar di dapodik atau tidak, bisa kalian lakukan cek ke operator sekolahnya masing-masing. Nah, untuk anak sekolah itu harus terdaftar di dapodik dan di DTKS ya teman-teman, serta harus padan juga dan valid datanya dengan Dukcapil. Nah, kemudian yang ketujuh, bisa juga terjadi karena human error atau ada kesalahan ya teman-teman dalam sistem di aplikasinya. Nah, karena namanya juga sistem ya teman-teman atau komputer, bisa saja ada terjadi kesalahan. Nah, kemudian ada solusi perbaikan atau pengecekan datanya. Nah, jadi berikut adalah solusinya ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa bawa kakak ke desa atau puskesmas. Samakan ke operator desa setempat melalui DTKS atau 6NG. Nah, jadi bisa kalian bawa kartu keluarga ya teman-teman, samakan dengan data yang ada di DTKS atau di 6NG. Jika ada perbedaan, berarti itu adalah penyebab bantuannya tidak cair. Nah, kemudian yang kedua, kalau data sudah terbukti diupdate, tunggu proses perubahan data. Jika sudah perbaikan data, bantuan tersebut tidak otomatis cair ya teman-teman, karena harus menunggu proses dan waktu terlebih dahulu.
Jadi untuk setelah diupdate itu atau setelah diperbaiki butuh proses dan waktu dulu ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta otomatis cair. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa sambil berusaha dan ikhtiar. Jangan patah semangat, karena paradigma bansos tujuannya untuk merubah pola pikir kita, supaya jangan terlalu berharap untuk terus dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi tetap semangat dan optimis ya teman-teman, karena hidup tidak harus bergantung pada bantuan sosial. Nah, jadi berdoa saja ya teman-teman, semoga kita dilancarkan rezekinya dari jalan lain untuk yang tidak dapat bantuan sosial. Nah, kemudian yang keempat, insya Allah keluarga penerima manfaat masih bisa ikhtiar untuk hidup tanpa mengandalkan bantuan sosial yang hanya bersifatnya sementara dan kapanpun bisa berubah kebijakan atau bisa juga diberhentikan programnya. Nah, jadi bantuan sosial itu semua kewenangan ada di Kemensos ya teman-teman. Jadi kita jangan terlalu berharap pada bantuan sosial karena bansos itu sifatnya dinamis ya teman-teman. Tidak bisa menjamin selamanya cair karena data selalu diupdate. Nah, bisa juga diberhentikan programnya. Seperti ada bantuan BPNT PPKM pada saat COVID-19 kemarin di tahun 2021. Nah, setelah tahun 2021 dan sudah tidak ada lagi COVID-19, maka bantuan BPNT PPKM tersebut dihapus ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi bantuan BPNT PPKM di tahun selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima, KPM harus tetap ikhtiar mencari nafkah. Mari kita jaga nama baik PKH dengan tidak saling fitnah, saling iri, dan saling salahkan satu sama lain. Nah, kemudian yang keenam, semoga ibu bapak semua sehat panjang umur, mudah rezeki dan sejahtera. Bersyukur dan jangan kufur nikmat untuk apapun yang terjadi. Nah, jadi berapapun pendapatan yang kita dapat, kita harus patut mensyukuri ya teman-teman. Nah, untuk rezeki itu bukan hanya dari bantuan sosial saja. Semoga ada rezeki lain dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa penyebab bantuan PKH tidak cair dan serta solusinya. Nah, dan berikut adalah jadwal untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia ya teman-teman, atau secara komunitas di kelurahan maupun di kecamatan. Nah, terutama untuk daerah Cirebon ya teman-teman, mulai dari hari Minggu ini sampai hari Selasa nanti. Silakan di screenshot ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.